Dari sisi dapur pacu, oke. Sebenarnya buat akomodasi harian motor ini sudah cukup banget ya menurut gua. Dibekali dengan mesin berpendingin cairan ya, ada radiatornya liquid cooled 4 tak, FOHJ pastinya single cylinder 150 cc 155 cc dengan tenaga 11,3 kilowatt. Lalu untuk kompresi sendiri ini udah cukup tinggi ya, dia di 11,6/1, torsinya di 13,9 Nm, dan olinya sendiri menggunakan oli berkapasitas 1 liter kurang 100 mili alias 900 mili atau 0,9 liter. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita bahas ya dari sisi eksterior terlebih dahulu. Untuk dapur pacu tadi udah sebutkan. Ini varian windshield sebenarnya ada beberapa ya, cuman yang gue tahu rata-rata standarnya dark smoke seperti ini, tapi sebenarnya di online itu juga banyak windshield yang clear dan juga ada yang warna light smoke. Jadi ada 3 warna. Kalau yang warna-warni itu mungkin itu third party ya yang bikin windshield sendiri. Nah, ini windshieldnya asma agak pendek, tapi kalau kalian hobi touring, saran gue mendingan ganti windshield yang panjangnya 1,5 kalinya ini. Jadi bisa lebih tinggi dan bisa menutupi sekitar area pundak bawah kalian. Jadi ya atau sepundak kalian ketika lagi duduk di motor ini, sehingga bisa menangkis angin, kerikil atau apapun yang mungkin muncul dari depan. Itu khusus buat teman-teman yang hobi touring atau sering bepergian jarak jauh. Oke, untuk lampunya sendiri dia sudah menggunakan lampu LED ya, seperti ini. Dan mungkin teman-teman sebagian belum tahu motor ini ya, karena motor yang terbaru itu NMAX-nya itu rata-rata udah yang versi turbo atau NMAX yang connected yang lampunya udah facelift ya. Ini kan yang masih lampunya versi Neo ya, agak jadul. Yang baru itu NMAX Neo orang bilang atau NMAX Turbo. Ya, jadi NMAX Neo itu ada 2 versi, NMAX biasa sama versi turbo. Oke, terus di bagian bawah ini sebenarnya motor ini juga dibekali dengan 3 buah versi ya. NMAX 155 Neo yang biasa, yang ABS sama yang connected ABS. Nah, ini yang versi ABS tapi yang bukan connected. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalian bisa lihat dari cincin ini dan kabel ini. Ini kabel ABS. Ya kalau kalian mau tahu motor ABS itu sebenarnya kayak gimana sih ciri-ciri fisiknya, apakah ini ABS atau bukan? Gampang. Paling gampang ya lihat aja di pelek depan apakah ada modul ABS berupa piringan seperti ini atau nggak ada. Itu paling gampang. Untuk bannya sendiri sebenarnya standarnya IRC ya, tapi ini sudah melakukan penggantian ban. Ban depannya masih sama 110/70 ring 13 merek IRC MC48P, jadi ini ban standar Yamaha. Spakbornya seperti ini ya. Bannya cukup lebar. Nah, ini shocknya teleskopik dengan lampu sen di bagian bawah, slow mount ya. Kalau ini juga nih logo Yamaha di sini udah menggunakan start and start keyless system ya. Ini keylessnya kayak gini. Ini sebenarnya udah dikasih kayak karet-karet gitu ya, garskin cover gitu. Ini pencet. Nah, ini tuh nyala tuh. Buat kalau kalian mikir motor kalian parkir di mana, misalnya kalian pusing nih parkirnya di mana, nanti kepencet aja kayak gini. Buat tanda. Yang apesnya kalau kalian mencet kayak gini, ada orang yang mencet barengan, 5 motor, 10 motor bunyi barengan, nah itu nggak mungkin sih. Terus ini lampu ya di bagian sini. Ini indikator kaca untuk minyak rem ya. Biar masih standar. Lampunya seperti ini, logo Yamaha. Terus di sini bagian dashboard ya, akan kita bahas belakangan. Kita bahas dulu dari sisi belakang. Untuk cover CVT dia seperti ini ya, sistemnya 155 cc VVA, variable valve actuation. Untuk boxnya di sini semuanya standar sampingnya dan standar berdirinya. Lalu juga untuk footstep belakang ya, ini model folding gitu, bisa model lipat. Juga sudah ada reflektor kuning. Lalu kalau kita muter ke belakang, nah nih lampunya yang kayak gini nih. Sebenarnya kalau kalian tahu NMAX itu ada 3 generasi ya. NMAX yang pertama. Nah terus, nah itu tuh kalau mau gampang ya, kebetulan ada NMAX juga sesama NMAX tuh, NMAX putih tuh. Itu yang versi pertama. Ini yang versi kedua atau yang kita review sama aja, cuma beda warna.
Lalu yang versi ketiga itu versi Neo yang turbo, orang bilang. Sebenarnya bukan NMAX turbo, NMAX Neo. Karena NMAX Neo sendiri ada 2 varian yang tadi gue bilang, yang versi biasa dan versi turbo. Untuk bagian shock breaker, bagian belakang sudah ada tabung reservoir. Ini sudah diganti tambahan cover ya, bertuliskan NMAX. Ini cover tambahan, sebenarnya nggak ada covernya, tapi ini juga karena dipakai terus jadi udah mulai buluk. Terus juga bagian belakang sudah menggunakan cakram, covernya semua masih standar, cover knalpot. Bannya sendiri sudah ganti dengan Michelin. Nah, ini gue pengen tunjukin Michelin Pilot Sport tuh ya, ukurannya 140/70 ring 13 seri 6S ya. Nih kembang bannya udah beda tuh, beda sama IRC yang kalian biasa lihat. Terus ini bagian radiatornya, nah, kalian bisa cek di sini ada sirip-siripnya. Ini untuk oli ya kan, oli mesin yang standar NBOS NMAX 155, tapi udah hilang separuh. Oke. Nah, ini kita sambil buka dulu ya. Oke, jadi singkat aja gue jelasin. Untuk yang connected dan yang biasa ya. Jadi kan gue udah bilang NMAX yang seri ini ada 3 versi. Yang biasa itu masih pakai kunci, yang keyless, dan juga keyless connected. Nah, ini keyless yang biasa, warnanya hitam. Kalau yang connected itu dia warnanya putih ya. Ini yang kayak regulator gas ini ya, pencetannya ini. Ini warnanya putih. Oke, kita buka dulu bagasinya. Nah, ini bagasinya sebenarnya cukup lega ya. Jadi kalian bisa taruh barang banyak banget nih, jadi hujan, sepatu. Ini ada map buku nih, Psychology of Money, kalau kalian butuh pencerahan tentang ekonomi ya, kalian baca aja bukunya. Ini cukup lega. Jadi kalian bisa taruh bagasi dengan 25 liter dengan berbagai barang. Naruh beras juga, gue pernah nyoba beras 1 pak itu ya, yang 5 kilo itu muat 2 biji kalau ditumpuk. Bisa naruh telur segala macam kalau ibu-ibu buat belanja ya. Behelnya juga cukup lebar. Jadi kalian yang suka belanja itu cocok banget pakai motor ini. Ini jangan lupa sudah dilengkapi dengan power outlet ya, 12 volt 1 ampere. Jadi ini 12 watt kapasitasnya buat ngecas HP, oke lah. Tutupnya model karet gini cuman agak ngeselin nih. Ini agak nutupnya, kalau karetnya agak jeber dikit atau kena panas dia bisa melebar. Nah, nih. Terus juga ini bisa buat naruh HP tapi nggak ada tutupnya. Nah, ini untuk buka tangki, kalian tinggal buka gini. Tekan ke sini ya, lalu tekan fill. Ini tutup tangkinya kayak gini. Nah, ini kapasitasnya 7 liter, tapi kadang kalau kena ini ya, miring, nutupnya miring dikit atau kena air sedikit agak keras gitu. Nah, ini cukup comfy. Iya, ini buka ininya tuh, besinya ini keras banget ya, setengah mati kadang buka, kadang gampang kadang susah. Terus nih kalau nutupnya ini gampang, jadi dia praktis, tinggal pencet aja otomatis ininya bergerak terus ngebuka tutupnya. Terus bagian footstep ini kalau buat orang yang mageran ya kayak gua, ini matic nih, kalau kita dudukin nih kaki kan biasanya di sini. Nah, kalau buat yang mageran, kalau buat yang hobi touring juga tuh kaki apa kayak gini, bisa santai kayak naik jet ski ya. Biasanya kan kalau naik jet ski itu kan udah financial freedom ya. Jadi kalau kalian nggak punya duit buat beli jet ski, ya udah beli ini dulu aja. Jadi ini buat menerjang banjir, kakinya kayak gini juga enak sih. Terus konsol depan ada ini ya buat naruh-naruh barang. Sebenarnya juga nih port USB buat ini tambahan. Jadi kalian beli aja yang kayak begitu buat colok di sini. Lighter ya, colokan lighter. Oke, tanpa banyak bacot kita nyalain aja. Nah, udah speedometer kayak gini. Nah, coba kita turunin terus kita nyalain mesinnya. Wah, oke. Ini sudah ada lampu hazard ya. Ini aja untuk automatic off kayak Honda itu ya, yang buat off. Ini versi Yamaha-nya. Ini ada hazard tuh, off. Kita nyalain mesinnya. High beam, low beam. Ini enggak, ini lampu pas nggak ada ya. Jadi tombol ini bukan lampu pas yang lampu tembak, bukan. Ini buat ganti menu di speedometer. Klason
Ini high beam low beam tuh ya. Ada bensin, ada trip, segala macam speed. Ada indikator suhu juga, lampu sen kiri, lampu sen kanan, dan ini dashboardnya cukup sporty dengan berbalut aksen kulit jeruk. Oke, itu aja. Nanti kita bakal cobain kayak apa sih feel-nya untuk motor ini. Oke, kita langsung cabut ya. Kita cobain aja seperti apa motor ini. Nah, ini kalau buat nanjak ya, walaupun boncengan, kalian gak usah khawatir karena 155 cc VVA-nya Yamaha itu nggak usah diragukan. Brakingnya juga enak nih, pakai ABS ya. Oke, nah kita sentak sedikit. Nah ini kita sekalian coba handlingnya. Nah kita coba akselerasi dulu. Jadi 3 poin. Gue bakal coba akselerasi, handling, dan juga tanjakan. Nah kita coba akselerasi dulu ya dari rolling start seperti ini. Atau cukup bertenaga ya, dari 30 ke 60 dapat diraih dengan mudah. Terus juga kalian bisa menggeber motor ini dengan gampang karena ketika speed tertentu VVI-nya akan menyala. Jadi itu kayak NOS lah atau kayak boosting lah kalau kalian gampangnya kayak gitu. Sebenarnya bukan kayak NOS, tapi kayak ya you know lah. Untuk handling dia cukup enteng ya, gampang sekali bawa motor ini. Jadi buat teman-teman yang bukan body swimming ya, body shaming, tapi yang kalian badannya nggak terlalu gede, itu kalian bisa banget pakai motor ini dengan gampang karena ini kita coba nyalip ya. Karena motor ini serius ringan banget. Dari sisi handling ringan banget. Kalian bisa filtering dengan gampang. Nah, terus bantingannya nih kebetulan jalanannya bumpy ya. Ini bisa kalian nikmati perjalanan karena shocknya juga lumayan empuk sih. Oh ya BTW sebenarnya tuh banyak upgradable parts ya, kayak mungkin CB, mungkin TDR, Ohlins, bahkan untuk shock breaker. Nah itu kalian bisa temukan di marketplace dengan gampang. Jadi untuk motor ini buat kalian yang hobi doyan ngotak-atik, doyan modif-modif, itu pasti gampang banget. Jadi ada kan orang yang mikir, gue beli motor kalau gue nggak bisa modif, partnya nggak jelas, partnya nggak jelas gimana. Nah ini nggak usah khawatir karena motor ini masih tercantum di website Yamaha, part orinya ada, part KW-nya banyak, part third partinya buat modif-modif juga banyak. Jadi santai aja guys, nggak usah khawatir. Karena jujur gue juga berpikiran sama sih. Kalau kalian mikir spare partnya ada atau enggak, buat modif ada atau enggak, atau kalau nggak jelas atau ribet atau susah, gue juga jujur males beli motor kayak begitu. Nah ini nggak bisa left bomb ya karena ini matic. Nah terus nih tanjakan, ini lumayan asik ya, tanjakannya lumayan gampang. Seperti tadi gue bilang, akselerasinya oke di dataran rata dan juga di terowongan atau turunan itu juga enak. Ya jadi segmen torsi dan akselerasi sudah selesai ya. Sekarang kita coba di handling ya. Ini handling sebenarnya gampang ya tuh. Tadi kan gue udah bilang sebenarnya ini orang yang badannya nggak terlalu gede, kurus, kecil, pendek pun juga mau kayak gimana pun kalian itu gampang. Karena ini pijakan kakinya juga dia lebar ya nih, tuh pijakan kaki lebar, jadi nggak usah khawatir pegel, nggak usah khawatir kakinya nekuk. Buat yang kakinya pendek nggak usah terlalu khawatir nggak nyampe, karena nih teman gue juga ada yang tingginya 150-an itu bisa bawa dengan gampang, ringan. Dan motor ini bobotnya di 130 kg ya guys. Sebenarnya bukan kategori motor yang ringan kayak Honda Beat atau Yamaha Fazio gitu ya, yang kecil-kecil, atau bebek-bebek kayak Supra. Nah, ini bobotnya sebenarnya lumayan ya, lumayan berat, 20 kilo selisihnya, tapi tidak sebanding dengan ukuran bodinya sih. Jadi kalian gak usah terlalu takut, terlalu menakutkan bodinya gede gini, wah ini kayak bawa ninja nih ketiban gepeng. Enggak juga guys, ini ringan banget loh serius. Apalagi kalau dibawa jalanan lancar gini ya, wah ini feel-nya enak banget sih. Oh iya, terus satu lagi, banyak juga yang modif pakai tubular, lampu tembak, dan juga side box sama rear box ya, box penyimpanan tuh.
buat yang si paling touring ya, itu enak banget sih motor ini. Kalau kalian budget cekak tapi hobi touring, nah ini beli ini oke lah. Karena untuk harganya sendiri barunya ya yang connected ABS dibanderol di 36 jutaan, untuk yang connected seperti ini di 32 jutaan, ya bedanya sekitar 3 juta lah. Atas yang second gimana? Second kalian bisa dapatkan dengan harga di bawah 30 juta. Tergantung tokonya, balik lagi. Karena yang jualan bukan gua, jadi kalian cek aja di toko jual beli motor ya, masing-masing dekat rumah. Tergantung pintar-pintar kalian nego juga, kalau pintar nego bisa dapat murah. Oke, itu aja guys review singkat gua tentang yang all new Yamaha. Oh, wow. Bawa apa nih, gede banget. Oke, itu aja guys review singkat gua tentang di all new Yamaha NMAX 155 connected ya. Sorry, bukan yang connected, yang biasa. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di review berikutnya. Bye semua, selamat beraktivitas. Lama anjing. Apa? Oh, indikatornya ya?